Oke, hai semua, balik lagi sama gue di Sharing with Dialog Live. Ini sekarang itu sharing with dialog beberapa konten dari DIU, Pod ID lebih tepatnya. Podcast itu menerapkan sistem live. Dan langsung aja gue buka adalah selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang sedang menonton siaran ini. Baik lagi dengan gue TJ yang bakal membawakan sharing with dialog. Kali ini gue akan membahas episode kali ini gue akan membahas tentang kata maaf yang dirubah jadi kata baper. Oke, sebelum gue bahas ke Dreas Wicaksono. Hai Dreas Wicaksono. Nah, jadi kenapa gue bahas ini? Karena gue sering banget, bahkan bukan cuma di Instagram, gue lihat ada mungkin beberapa orang di lingkungan gue sendiri kadang ya, mereka tuh gini, mereka tuh kayak mereka udah mengejek, banyak kata orang-orang mengejek kayak body shaming, gendut lu gini-gini, terus orangnya sedih dan sebagainya dan bilang gitu aja baper lu, orang cuma bercanda, canda lu nggak lucu men, lu kecuali lu cenayang ya kan, lu bisa tahu perasaan orang yang lu ejek gitu, lu ejek dan lu paham gitu apa yang dia rasakan gitu, ngerti nggak sih? Kayak nggak semua orang tuh bisa menerima candaan yang seperti itu gitu. Salah satunya adalah body shaming itu misalkan, atau mungkin kayak dia peduli tapi lu bilang bahwa apaan sih lu kepo banget. Sebenarnya lu bisa aja ganti dengan kata-kata kayak maaf ya karena gue nggak bisa cerita nih, maaf karena ini gue tau lu penasaran, lu pengen tahu, pengen ngebantu, it's fine lah. Tapi ini kayak oh ya udah, nanti jawab oh ya udah nggak apa-apa deh, padahal niatnya cuma bantu, terus dibalas lagi apaan sih lo gitu aja baper gini-gini. Come on man, kata maaf, makasih tuh sekarang tuh jadi sangat sulit. Kata maaf tuh sekarang berubah menjadi kata baper kebanyakan karena emang apa ya, gue bisa bilang mungkin zamannya udah berubah kali ya, zaman berubah gitu. Gimana cara kita saling menghargai satu sama lain, gimana cara kita saling menghormati orang lain lebih tepatnya. Enggak semua orang itu bisa menerima candaan seperti itu, enggak semua orang bisa memahami posisi kalian, dan enggak semua orang itu bisa memahami apa yang sedang terjadi gitu. Mungkin ada yang bisa, gue paham lu canda karena gue tahu lu kayak gitu gini. Enggak kok, gue cuma ini. Bisa aja gitu, tapi nggak semua orang bisa, oke? Terutama yang paling sering itu adalah kayak ya itu yang gue bilang body shaming, ya kan? Kadang gue juga, gue nggak menutup kemungkinan, gue nggak suci enggak gitu ya, gue nggak suci karena gue TJ. Kadang gue juga secara spontan lebih tepatnya kayak ya gue ledek gitu kan. Tapi ya makin sini gue sadar kayak sebenarnya nggak semua orang tuh bisa gitu, nggak semua orang tuh bisa menerima apa ledekan lu, apa candaan lu, apapun yang lu lakukan ke orang lain. Itu nggak semua orang, gue harus tekankan itu. Kenapa? Mungkin ntar lagi mungkin ada yang nonton ini terus bilang lu so iya, nggak apa-apa, komen langsung misalkan nanti di pas tayang videonya, pas kalian nggak nonton tapi kalian nonton di posannya, komen aja langsung gitu. Nanti kita diskusi bareng. Kita diskusi bareng ya kan, udah kayak kerja kelompok ya kan. Nah, oke, taruh silau, gue ganti nih. Oke, sip. Itu jadi emang apa ya, bisa dibilang sebelum gue lanjut, gue sapa dulu beserta hai Hans. Jadi kalian bisa menilai seseorang, ya tepatnya buat teman-teman yang di sana, di luar sana ya kan, baik yang menonton ini atau enggak nanti tahu-taunya viral gitu kan, dalam mungkin 10 atau 15 menit video ini akan viral gitu kan. Asik, centul aja kau ya kan. Nah, gue cuman bisa bilang bahwa jangan pernah melupakan kata maaf. Jangan terlalu sering, mungkin kita terlalu orang-orang mungkin lebih banyak kata maaf itu kayak ke pasangan, mungkin maaf ya beb, aku ngecewain kamu, maaf ya beb, aku telat, maaf ya beb, maaf. Tapi saat kalian ngeledek orang, alah gitu aja baper asu. Maaf, sorry. Maaf, karena gue baru kemarin tuh ada di lingkungan gue lah pokoknya dia ini.
Dan gue semakin sini makin sadar sebenarnya, gue makin ini kayak ternyata banyak juga itu orang yang justru kayak itu tuh hal yang biasa kok, orang-orang suka candain, masa lu gitu aja baper gini. Itu yang tadi gue bilang, gue ulang lagi, itu yang gue bilang, nggak semua orang paham candaan lu, nggak semua orang bisa menerima candaan lu. Itu nggak semua orang tuh bisa menerima candaan kita gitu loh. Gitu. Saat orangnya terlihat udah kayak sedih dan sebagainya, ucapkanlah kata maaf. Paling gampang diucapin, tapi dilakukan itu susah banget. Bahkan gue itu kayak kan gitu. Kadang yang membuat susah untuk kata maaf adalah gengsi, men. Kayak enggak lah, kalau gue ngomongin maaf berarti gue ngakuin gue salah dong. Ya nggak gitu, nggak semuanya gitu konsepnya dong, nggak gue semuanya gitu. Menurut gue adalah orang yang berani meminta maaf adalah bukan orang yang oke lah, dia mengakui kesalahan dia dan dia lebih berani gitu, dia lebih memahami situasi. Menurut gue just a sharing. Karena kenapa gue akhirnya bahas ini di episode minggu ini, sebenarnya gue mau bahas yang lain tapi kayaknya ini lebih menarik karena ya itu yang gue bilang gitu, sesuai judulnya, kata maaf yang diganti baper gitu, ya kan. Dikit-dikit baper lu, nggak bisa diajak canda lu gini. Ya lu pikir semua orang bisa diikutin candaan lu? Enggak anjing. Maaf, ini nanti bingung gue, ini bisa kalau dieditnya bisa sensor nggak ya? Takutnya image gue hilang gitu, ya kan. Wah gimana sih Udin, ya kan, udah bangun di ayu gue ini ngomongin kasar. Nah, terserah lah kata orang. But yang gue lihat itu adalah walah, habis lampunya. Kalau gue matiin gelap nggak ya? Oh terang deh, ya udah gini aja. Jadi emang nggak itu sih, apa ya, kalau gue bilang ya emang nggak semua orang bisa, men, gitu. Emang nggak semua orang bisa menerima kata yang lu keluarin dari mulut lu gitu. Nggak semua orang tuh cenayang, dia tahu. Ada orang yang nggak peka, jadi dia nggak akan tahu kalau misalnya dia nih oh kayaknya dia canda deh. Nggak semua orang gitu men. Mungkin dia bisa bilang iya nggak apa-apa kok, enggak kok, siapa yang baper gini. Iya itu depan lo, tapi lo nggak tahu perasaan dia, lo nggak tahu belakangnya gimana gitu. Emang paling susah itu menjaga perasaan orang, karena kita menganggap diri kita sendiri. Menurut gue terserah menurut kalian gimana gitu. Kalian mau ngomong apa kayak Udin sok tahu, ini serah kalian, TJ sok tahu, serah kalian. Tapi menurut gue adalah apa ya, perasaan seseorang itu paling gampang hancur. Apalagi dengan mulut tajam kalian di luar sana. Nggak semua orang bisa bercanda seperti kalian. Nggak semua orang bercanda. Dan nggak bisa juga, belum tentu bisa ikutin candaan kalian gitu. Mungkin kalian pikir gini, kenapa sih gue candain gini langsung baper gini ya? Kenapa lu gak bilang maaf ya gue candain lewat, lu tadi marah nggak ya? Lu marah ya? Maaf ya gini. Apa sih susahnya ini? Apa yang buat susah ngomong maaf ya? Coba gue pikir dulu. Mulutnya dilem? Enggak kayaknya. Orang masih ngejek ya kan? Masih bisa ngomong baper. Oh, gengsi kayaknya. Mungkin ya, gengsi. Masa gue bilang maaf, kan gue canda. Selalu aja kali. Bacot, men. Ya kan? Itu dia. Jadi, kenapa gue seneng banget bahas kata maaf yang diganti kata baper itu? Karena ya menarik aja. Dan gue pikir gue cuma bisa waktu nge-scroll, di Instagram banyak ya ternyata gini. And then, ternyata di lingkungan gue tuh ada yang kayak gitu juga. Bahkan gue pikir cuman di sana-sana, ternyata nggak nutup mungkin di lingkungan kita sendiri gitu. Dan itu yang buat gue kadang ya gue harus tahu candaan gue sebatas apa, ya kan. Gue harus tahu ini karena emang susah membataskan candaan diri sendiri juga, ya kan. Kita nggak tahu perasaan orang juga itu. Tuh.
Oke, sebelum gue lanjut, gue mau ini. Hai, Riandi Ferisanto. Oke, lambain. Hai, selamat malam Bapak Riandi. Bagaimana Ibu Negara? Baik kabar ya Bapak? Bersama orang Indonesia nggak pernah salah. Menurut gue, mungkin sebagian. Enggak, kalau misalnya orang Indonesia berarti all ya. Tapi menurut gue enggak semuanya juga sih. Enggak semuanya juga. Mungkin sebagian orang Indonesia merasa gue yang paling benar. Ah, itu nih. Gue paling benar gini-gini, gue ini, ya kan? Ya itulah, susah sih emangnya kalau menurut gue. Banyak ini, cuman yang mungkin nonton video ini, semoga kalian sadar ya kan? Kata maaf itu nggak susah, yang susah itu adalah ngilangin gengsi, men, gengsi. Itu yang susah tuh, ngilangin gengsi, ya kan? Kenapa gue sangat terbawa emosi ngomongin ini? Karena apa ya, gue orang yang sebenarnya masih punya hati ya, asik, sombong banget ya maaf ya. Jadi gue tuh masih kadang memukul diri gue sendiri kadang kalau ngeliat orang sekitar gue ternyata kayak gini ya. Dan gue semakin sadar bahwa mungkin ada momen gue juga kayak gitu saat gue diledekin gini-gini. Mungkin gue bisa terlihat slow aja, tapi sebenarnya gue akan pikir gitu. Gue akan pikir ini candaan atau bukannya. Karena nggak semua orang, yang gue bilang tadi, nggak semua orang itu peka, nggak semua orang tuh paham apa yang kalian maksud gitu loh. Nggak ada yang paham itu. Nah, jadi buat teman-teman, ya kan, buat teman-teman yang dengerin, yang nonton, yang melakukan, kalian harus bisa kembali seperti, bukan kembali seperti, sorry maaf, gue ralat, kalian harus bisa mengurangi gengsi kalian dalam mengucapkan kata maaf. Karena meskipun satu kata maaf itu tuh mungkin bisa cukup berpengaruh untuk sebagian orang. Itu mungkin untuk sebagian orang, karena gini, mungkin orang bisa maafkan, seenggaknya kalian udah berusaha untuk minta maaf, tapi mungkin orang bisa maafkan tapi belum tentu melupakan. Itu setelah kalian ngejek, kalian gini, seenggaknya kalian minta maaf gitu, bahwa sorry kalau misalkan gue kelewatan gitu, gini, gue nggak bermaksud kok, gini. Bilang aja, bilang gitu. Jangan dibuat pusing lah ya sebenarnya ya. Mungkin kalian udahlah, dia udah nggak ini, sebenarnya kalian tahu, dia kayaknya baper, dia kayaknya kesinggung nih karena gue ngeledekin gini. Ya udah, minta maaf gitu loh, gitu. Kalian tahu gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa itu kelewatan, kalau kalian ngerasa, kalau nggak ngerasa ya urusan kalian sih sebenarnya. Apa hak gue juga gitu kan, mikirnya gitu. Karena kata maaf itu emang susah sih. Meskipun kalian udah minta maaf, bukan berarti orangnya lupa. Meskipun kalian minta maaf, bukan berarti orangnya lupa, tapi semoga berubah gitu. Dan untuk dari tadi gue bilang orang itu, tapi untuk yang diledekin atau mungkin yang kasarnya disinggung, mungkin kalian bisa lebih berani untuk speak up ya, kalau bahasanya tuh berani ngomong ya kan. Kayak lu canda lu nggak bagus deh, kayak masa lu canda lu gitu misalkan gini. Tapi saat lu dibilang baper ya lu bilang aja, ya gue sih bukan masalah baper atau apa gitu ya, lu bilang aja gitu, canda lu nggak bagus gitu. Itu sih yang paling penting sebenarnya. Tapi yang penting tuh adalah mengucapkan kata maaf, bukan kata baper. Itu penting banget menurut gue ya. Menurut gue, nggak tahu menurut kalian. Kayaknya menurut kalian baper lebih bagus dibanding maaf, ya serah kalian gitu, ya kan. Yang penting kalian tahu situasi, kalian tahu apa ya, posisinya lah gitu. Kalian harus, kalau lebih peka saat kalian berani ngeledek, kalian nggak boleh berkata baper gitu. Saat kalian tahu kalian sedang ngeledek orang, seenggaknya kalian belajar untuk meminta maaf, bukan karena gengsi kalian, bukan karena ya harga diri kalian ya, gengsi berarti ya. Itu sih. Oke, itu aja episode kali ini. Langsung gue offin, gak ada yang canda. Oke, itu aja sebagian yang bisa gue jabarin di awal. Mungkin ada teman-teman yang pernah ngalamin boleh sharing-sharing di sini, nanti gue bacain ya kan, gue bacain. Mungkin kalian mau nanya pendapat juga,
boleh banget kalian tinggal ketik aja di komen.